Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Maulana, saya dari manajemen PJJ S1 Unsia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18 garis miring POJK titik 03 garis miring 2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Nah, pertama kita akan membahas mengenai pengertian umum terlebih dahulu. Pengertian umum dari bank sendiri adalah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Adapun pengertian dari risiko sendiri adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sedangkan manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Adapun ruang lingkup manajemen risiko sendiri diatur dalam pasal 2, pasal 3, dan pasal 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris. Dalam pasal 5, bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Bank memiliki wewenang dan tanggung jawab yang diatur dalam pasal 5 sebagai berikut. Yaitu yang pertama, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 bagi direksi paling sedikit, yaitu 1. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif. Yang kedua, bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan exposure risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan. Yang ketiga, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi. Yang keempat, mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi. Yang kelima, memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko. Yang keenam, yaitu memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen. Kemudian yang terakhir yaitu melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan jalannya proses manajemen risiko. Adapun pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris yaitu diatur dalam pasal 6 ayat 2. Dijelaskan bahwa rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1, direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional bank dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko bank. Oke, baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum, yaitu kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang akan dianut dan diterapkan pada perbankan di Indonesia itu diarahkan sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement melalui Basel Committee on Banking Supervision. Nah, penerapan manajemen risiko dapat bervariasi antara satu bank dengan bank lainnya sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, kemampuan keuangan, infrastruktur pendukung, serta kemampuan sumber daya manusia. Nah, tanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko sendiri diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf B, yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara triwulan. Yang kemudian pasal 6 ayat 1 huruf B mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Nah, contoh tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum yaitu ada risiko kredit, yaitu bank melakukan penilaian kredit yang secara cermat terhadap calon debitur dengan menggunakan sistem penilaian skor kredit dan analisis fundamental. Yang kedua, risiko pasar. Bank memantau secara rutin fluktuasi suku bunga dan nilai tukar serta menggunakan instrumen lindung nilai atau hedging untuk memitigasi risiko pasar risiko. Nah, kemudian yang terakhir, likuiditas, yaitu bank memastikan memiliki rasio likuiditas yang memadai dengan menjaga cadangan kas yang cukup dan berinvestasi pada instrumen yang dapat dicairkan dengan cepat. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai pasal 6 ayat 1. Pasal 6 ayat 1
Huruf D. Pengembangan budaya manajemen risiko antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian sistem intern yang efektif. Yang kemudian pasal 6 ayat 1 huruf F yang dimaksud dengan independen antara lain adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja manajemen risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi. Yang kemudian pasal 6 ayat 1 huruf E, peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan mengenai penerapan manajemen risiko. Kemudian yang terakhir itu pasal 6 ayat 1 huruf G, kaji ulang secara berkala antara lain dimaksudkan untuk mengantisipasi jika terjadi perubahan faktor eksternal dan faktor internal. Rangkuman. Melalui penerapan peraturan ini, Bank Umum diharapkan dapat menjaga stabilitas operasional dan keuangan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan risiko. Peraturan OJK ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola yang baik dan memberikan perlindungan terhadap nasabah, serta sistem keuangan secara keseluruhan. Penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum menetapkan pedoman yang jelas bagi Bank Umum dalam mengelola risiko yang timbul dari berbagai aktivitas operasional dan kegiatan bisnis. Secara umum, peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola risiko dan mencegah potensi kerugian yang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan. Secara keseluruhan, peraturan ini berperan penting dalam menjaga ketahanan dan keberlanjutan operasional Bank Umum, serta menciptakan lingkungan perbankan yang lebih aman, transparan, dan akuntabel, sehingga dapat menghadapi tantangan ekonomi dan finansial dengan lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.